siang Gatrikers Indonesia. Selamat berjumpa lagi dalam acara podcast webinar Waktu Enak Bincang bersama engineer. Pada hari ini saya ditemani oleh seorang yang pakar dalam tenaga listrik dan juga energi di Indonesia. Beliau ini lengkap biodatanya sebagai akademis, sebagai praktisi, sebagai regulator, dan juga sebagai politician gitu Pak ya? Ya, sebagai pernah ikut di bidang Ya politik. pokoknya lengkap ya Pak ya. Oke, di sini saya ditemani oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Herman Daniel Ibrahim MSc. Beliau itu di dalam sisi akademis beliau mengajar di Universitas Indonesia, ITB, dan juga universitas di Malaysia ya Pak? Di Malaysia sebagai profesor Tamu. Oke. visiting profesor. Dan juga saya akan sedikit membacakan biodata beliau di pengalaman bekerja ya Pak ya. Ya. Oke. Beliau merupakan board member dari National Energy Council. Itu berapa tahun Pak? Dan 2009, 2014 dan yang terakhir ini periode 2020-2025, tapi saya sudah berakhir pada 2024. Oh jadi di tengah-tengah ada itu perpindahan profesi ya Pak? Ya nggak pindah profesi, cuma karena saya running di partai kemarin, terus ya keluar pemberhentian saya pada bulan April lalu. Oh. Tapi masa jabatan tinggal setahun lagi di DEN ini. Oke, dan saya tadi lupa ya, acara ini diselenggarakan oleh Kagatrik UI Indonesia. Oke, selanjutnya Bapak juga sebagai pembicara ya Pak ya di Universitas Indonesia di program-program Di UI saya sebagai dosen dan pembicara. Oke. Sebagai dosen di Fakultas Teknik program magister ya, di programnya namanya adalah manajemen energi dan ketenagalistrikan. Sejak 2017 saya ngajar, ada 2 kelas ya, kadang-kadang hanya 1 kelas. Kalau 2 kelas itu kelas Salemba yang eksekutif dan juga kelas reguler yang di Depok. Kadang-kadang di Depok ada saya ngajar, kadang-kadang tidak. Tapi kalau eksekutif sejak 2017 ya ada terus. Nah, kalau yang waktu di ITB dulu Pak tahun berapa? Di ITB saya ngajar 2006 sampai 2011, itu ngajar di kelas kerjasama, jadi program S2 kerjasama PLN ITB. Jadi bukan kebanyakan, semua mahasiswanya khusus dari PLN. Bapak juga sebagai praktisi waktu itu menjabat sebagai Direktur Transmisi dan Distribusi di PLN. Itu kira-kira tahun berapa? Saya menjadi Direktur Transmisi Distribusi 2003 sampai 2008. Ya 1 periode, jadi diangkat 2003 sampai periodenya berakhir pada 2008. Dan sebelumnya juga saya direktur di anak perusahaan PLN, PT Indonesia Power. Jadi sebelum jadi direktur PLN, saya direktur di Indonesia Power dan telah berkeliling di berbagai bidang di PLN sejak saya masuk tahun 78 sampai dengan menjadi direktur itu bermacam-macam tugas lah di bidang listrik. Ya, Bapak kan sama-sama di bidang listrik, tapi satu sebagai akademisi, satu sebagai praktisi. Gimana Pak kesan-kesannya waktu Bapak di akademisi dengan waktu Bapak menjadi praktisi? Ya, jadi saya punya suka mengajar, kira-kira begitu. Suka mengajar, karena suka mengajar itu motif saya menjadi dosen itu sebetulnya supaya saya charging dengan pengetahuan. Jadi kalau orang dosen itu kan perlu persiapan. Jadi dengan saya jadi dosen berarti saya kan harus mempersiapkan bahan, dan kalau mahasiswa bertanya saya tentu harus memberikan jawaban. Jadi challengingnya ke saya adalah jadi dosen itu supaya saya update dengan pengetahuan dengan teknologi. Nah, tapi ada sisi lain lagi. Kalau jadi dosen itu saya connect dengan generasi masa depan. Nah, connect ini yang juga penting. Jadi misalnya sekarang dengan saya pernah jadi dosen di program kerjasama PLN ITB, banyak GM itu saya nggak kenal lagi ya, tapi ketika saya datang, oh saya dulu mahasiswa Bapak, jadi saya datang ke suatu daerah begitu.
Nanti mungkin juga dengan saya ngajar di UI kan ini anak lebih muda lagi, mungkin masa 5-6 tahun lagi mereka jadi eksekutif. Saya makin tua, saya ketemu mungkin nggak begitu kenal sama mereka, tapi oh saya dulu mahasiswa Bapak. Nah ini enaknya jadi dosen itu, dan katanya Pak Prof. Rinaldi, kawan-kawan saya yang jadi dosen juga begitu. Kalau jadi dosen itu kita di kelas itu seperti raja gitu. Dan kemudian kita karena punya mahasiswa dan tersebar, tanpa kita, mungkin 1-2 kita hafal namanya, tapi banyak yang kita tidak hafal ya. Kita sekali waktu bertemu, oh saya dulu mahasiswanya Bapak gitu. Nah itu juga hal yang menyenangkan. Dari pengalaman Bapak sebagai dosen dan juga waktu Bapak menjadi direktur transmisi, distribusi dan transmisi di PLN, itu banyak membantu nggak Pak? Ya, saya dengan latar belakang sebagai dosen. Saya justru diangkat jadi dosen ini, Prof. Iwa dulu yang bawa saya ajak ya, waktu dia jadi dekan kali ya. Prof. Iwa, saya rekannya Pak Rinaldi di DEN, tetapi dalam hal hubungan dengan UI, saya dulu banyak dengan Prof. Iwa. Dan Prof. Iwa ini memberikan saya namanya dosen praktisi. Jadi salah satu saya kira kebijakan di UI, khususnya di Fakultas Teknik, itu mengundang praktisi untuk jadi dosen, sehingga mahasiswa ini tidak hanya dapat pengetahuan dari akademisi yang murni, tetapi juga dari akademisi yang berlatar belakang praktisi. Jadi saya istilahnya dosen praktisi di sana. Saya mengajar tidak hanya ilmu teknik. Pada semester 2 saya mengajar di FTU ini S2-nya, topiknya atau judul mata kuliahnya adalah manajemen strategis dan risiko. Nah, saya tanyakan kenapa saya diminta mengajar manajemen strategis dan risiko. Kan Bapak sudah berpengalaman mempraktekkan manajemen strategis dan risiko. Begitulah saya kutip dari Prof. Iwa. Dan sejak 2017 saya lakukan itu, semester ganjil saya ngajar operasi dan kendali sistem tenaga listrik, semester genap ngajarnya manajemen strategis dan risiko. Kalau dari sisi akademis, mahasiswa-mahasiswa itu banyak terbantu ya Pak, dengan Bapak punya pengalaman di sektor realnya lah ya. Ya. Kalau misalnya waktu Bapak di PLN itu Pak, apakah pegawai-pegawai PLN juga mendapatkan manfaat dari latar belakang Bapak sebagai dosen? Oh ya, kalau saya selalu ya memberikan knowledge sharing. Ya. Jadi selama saya bekerja, contohnya ketika saya direktur itu saya bentuk forum ya. Nama saya kan saya direktur transmisi distribusi ya. Dan juga termasuk ketika itu membidangi perencanaan PLN. Saya buat 3 forum. Jadi ada forum perencanaan, forum transmisi, forum distribusi. Nah, forum ini intinya adalah knowledge sharing. Jadi se-Indonesia sekali setahun orang kumpul, saya hadir untuk memberikan arahan juga, untuk memberikan mereka semangat. Kemudian mereka melakukan knowledge sharing, artinya tukar menukar pengalaman di bidang, kalau perencanaan ya di bidang perencanaan, kalau transmisi di bidang transmisi, kalau distribusi bidang distribusi. Jadi ada 3 forum, dan itu saya dapat feedback, mereka melihat itu adalah sangat positif, karena bermanfaat. Tidak hanya mereka dapat pengetahuan, tapi mereka juga saling mengenal sesama profesi. Dan kemudian juga ya dalam bekerja itu kan juga perlu kegembiraan. Jadi mereka dengan ada forum itu kebersamaan, gembira, ketemu begitu ya. Dan alhamdulillah ya banyak dulu yang kader-kader itu yang sekarang juga sudah naik posisinya, banyak yang sudah jadi eksekutif, jadi GM, jadi eksekutif vice president di PLN. Mereka masih sering undang Bapak mungkin? Ya, kalau sekarang sih, saya kalau sekarang berkunjung ke daerah, apalagi sebagai DEN, baik sebagai DEN, saya kunjungan pribadi, saya selalu sempatkan bertemu dengan PLN setempat. Terus saya tawarkan ke mereka, kalau mau knowledge sharing, saya ada yang bisa dibagi gitu, dan selalu disambut. Jadi pada bulan lalu saya ke Labuan Bajo, acara lainnya, acara energi juga. Kita ada meeting energi di Labuan Bajo.
saya kontak dengan manajer di Labuan Bajo, manajer PLN UP3 namanya. UP3 itu unit pelaksana pelayanan pelanggan ya, Mbak Dian. Saya di Labuan Bajo nih Mbak Dian, kalau saya mau berkunjung, tapi kalau sekalian knowledge sharing, saya ada beberapa materi, saya kasih materi pilihan. Oh terima kasih sekali Pak. Terus saya knowledge sharing di sana. Nah knowledge sharing ini sebetulnya saya berikan pengetahuan praktis ya, kan kita knowledge sharing kan paling bicara 2 jam ya, pengetahuan praktis dan kemudian diskusi tanya jawab, dan saya memberi inspirasi ke mereka tentang kehidupan, tentang bagaimana menjadi pegawai yang baik, tentang bagaimana memajukan karir gitu. Nah itu juga mungkin yang menarik bagi mereka. Dan ya next time saya berkunjung lagi, rata-rata kemana-mana saya pergi, kalau belum pernah saya knowledge sharing di sana, saya tawarkan terus knowledge sharing. Jadi hampir semua daerah se-Indonesia itu udah, Aceh ada, Maluku, Papua ya. Kalau di Jawa ini udah semua juga, di Kalimantan saya berkunjung, melihat juga bagaimana unit PLN junior saya ya, perkembangannya, dan saya knowledge sharing. Dan sekali lagi juga itu menjadi penyambung saya dengan generasi penerus. Jadi saya connect dengan generasi masa depan itu sesuatu yang penting gitu. Jadi saya ciptakan mengajar itu sebenarnya untuk connect dengan generasi yang penerus saya. Bagi Bapak apa sih yang dirasakan yang paling berkesan di Bapak waktu Bapak kayaknya kan senang berkunjung, sebenarnya berkunjung kemana-mana, makanya Bapak sebenarnya lebih senang pada knowledge sharingnya ya? Oh tidak, saya kalau berkunjung itu lengkap. Kalau saya berkunjung itu saya tentu dapat perkembangan PLN di sana bagaimana ya. Kalau ke PLN saya knowledge sharing. Sesudah knowledge sharing, saya melihat tempat-tempat yang luar biasa begitu ya. Tempat-tempat mungkin apakah itu discover ya, sesuatu yang tidak tourist spot, apakah itu juga kayak kemarin saya ke Flores itu, saya pergi ke desa yang merupakan UNESCO Heritage, Wairebo. Nah, itu diantar sama orang PLN itu, jalan kaki 6 km nanjak. Sekaligus saya itu challenging, saya trekking, mungkin uji fitness saya gitu. Dan tembus ya, hampir 3 jam, 6 km nanjak dengan perbedaan elevasi 600 meter. Jadi sekalian bertugas tapi tiba-tiba discover something yang tidak terduga ya, betul. Jadi tidak terpikirkan sebelumnya. Ya. Saya selalu perencanaan itu kombinasi semuanya. Jadi artinya ada kalau saya knowledge sharing aja kan kesannya ya tidak enjoy lah. Tapi dengan knowledge sharing, dengan melihat tempat, kemudian juga ngobrol dengan mereka. Biasanya sih kalau saya datang itu ada juga kesempatan makan malam dengan pimpinan PLS tempat gitu. Nah di situ kita juga tukar menukar. Kayak saya juga sampaikan PLN dulu bagaimana. Saya juga tahu dari mereka sekarang PLN itu seperti apa gitu. Ya kita kembali waktu Bapak bekerja bergabung dengan DEN ya, Dewan Energi Nasional. Menurut Bapak pandangan yang non-zero emission yang telah berjalan itu, yang telah berjalan sekarang dan juga mungkin tantangan untuk di masa depan. Selama Bapak masih bergabung dengan Dewan Energi Nasional. Ya, sekarang saya tidak di DEN, tapi saya masih sering diundang untuk bicara tentang keenergian ini. Mungkin karena sudah melekat juga saya sebagai salah satu pakar keenergian. Dan sebetulnya di asosiasi keenergian itu saya ikut. Saya ketua Dewan Pakar Asosiasi Energi Surya Indonesia. Kalau di masyarakat energi terbarukan Indonesia, saya wakil ketua Dewan Pengawas. Ya, jadi itu di masyarakat ketenagakerjaan Indonesia, saya juga anggota Dewan Pakar. Jadi kemarin itu juga di masyarakat energi efisiensi dan konservasi energi, saya juga ketua Dewan Pakar. Jadi di asosiasi keenergian ini umumnya saya sudah menjabat macam-macam ya. Dan umumnya kalau nggak pernah sehat ya jadi Dewan Pakar.
dulu saya juga malah ketua asosiasi geothermal Indonesia. Tidak ada tuh di CV saya. Jadi saya ketua asosiasi geothermal Indonesia 2001-2004. Jadi waktu itu masih muda. Dan kemudian 2010 Indonesia itu menjadi tuan rumah World Geothermal Congress. Kongres 5 tahunan di bidang geothermal, dan saya adalah ketua penyelenggaranya. Jadi waktu itu dibuka oleh Presiden SBY dan juga hadir Presiden dari Iceland. Nah itu setelah itu saya menjadi juga pengurus Asosiasi Geothermal Dunia. Waktu itu saya jadi karena waktu saya jadi ketua itu dapat surplus, jadi saya sumbangkan ke Asosiasi Geothermal Dunia lumayan ya, ada sekitar $200.000 kali kelebihan yang disumbangkan. Terus saya ditunjuk jadi treasurernya, jadi bendaharanya ya di asosiasi itu. Tapi pada 2013 periode berikutnya itu asosiasi itu sekali 3 tahun. Saya ikut pemilihan presidennya, tapi saya kalah sedikit dari yang calon yang lain. Saya jadi vice presiden. Jadi 3 tahun dari 2013-2016 saya vice presiden Asosiasi Geothermal Dunia. Nah ini pertemuan di Asosiasi Geothermal itu ada pertemuan 2 kali setahun, 6 bulanan. Dan itu pindah-pindah negara. Cuma itu kita biaya sendiri gitu. Jadi waktu saya jadi asosiasi itu sekretariatnya di Jerman, Jadi kita ya saya ke Jerman, ke Iceland, juga pernah ke Afrika, pernah ke Amerika Latin di pertemuan geothermal itu. Menurut Bapak perkembangan geothermal dari yang Bapak kan tahun 2001 ya di awal sampai sekarang gimana Pak perkembangannya? Oh, perkembangannya cukup baik ya. Cuma rata-rata di dunia kalau geothermal untuk listrik tidak terlalu pesat perkembangannya. Jadi dari setiap tahun kira-kira nambah 200-300 megawatt kalau geothermal di dunia. Kenapa? Karena eksplorasi dulu baru bisa dapat kontrak ya. Jadi ini ada sedikit teknis lah. Intinya di Indonesia termasuk yang sangat berkembang karena di Indonesia saat ini kapasitasnya nomor 2 terbesar sesudah Amerika Serikat, sudah 2.300 megawatt ya. Dan masih ada proyek-proyek geothermal sedang berjalan, dan ini termasuk yang cukup besar pertumbuhannya di antara negara-negara yang memiliki geothermal. Ya, cukup besar di Indonesia ini. Sekarang kita mau meminta gambaran perspektif dari Bapak jangka pendek dan jangka panjang kebutuhan di sektor energi di Indonesia. Ya. Tadi mengenai net zero emission, jadi net zero emission ini kan muncul setelah adanya pertemuan perubahan iklim di Paris ya pada 2015. Maka adalah muncul Paris Agreement. Paris Agreement itu kan saya refresh lagi ya para netizen bahwa Paris Agreement itu intinya adalah kesepakatan untuk menjaga temperatur bumi tidak suhu bumi itu naik tidak lebih dari 2 derajat Celcius ya. Dari 2 derajat Celcius, dan supaya naiknya 1,5 derajat Celcius maka disepakatilah untuk mencapai net zero emission pada pertengahan abad 20. Nah, itu diratifikasi tahun 2016. Di Indonesia juga diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 itu. Dan itu Indonesia berarti meratifikasi Paris Agreement. Nah, Paris Agreement yang lain intinya juga berisi tentang NDC, National Determined Contribution. Jadi berapa banyak kita akan menurunkan emisi. Jadi Indonesia dulu kan komit menurunkan emisi 29% dari business as usual pada 2030. Dan target net zero emission Indonesia kan oleh Presiden Jokowi di Glasgow diutarakan itu 2060 kita mencapai net zero emission, tapi ada syarat. Syaratnya adalah jika ada bantuan internasional dalam teknologi dan pendanaan. Nah itu tentang net zero emission ya. Nah memang net zero emission ini hangat ya di dunia dibicarakan karena bencana perubahan iklim ini
banyak yang terlihat nyata begitu loh, menurut pengamat begitu. Jadi kekeringan yang panjang di Afrika, kemudian juga cuaca yang ekstrim, dan juga cuaca yang tiba-tiba di negara yang beriklim musim, di musim dingin tiba-tiba ada panas, ya. Kemudian di musim panas mungkin tiba-tiba dingin gitu. Jadi cuaca tidak menentu. Nah, jadi pemimpin di dunia bersepakat melalui konferensi perubahan iklim untuk menurunkan emisi sampai nol bersih. Nah, net zero, bukan zero, net zero. Net itu berarti adalah, pengertian net itu adalah emisi yang dihasilkan dari kegiatan aktivitas manusia, ya, dan jumlahnya sama dengan yang dapat diserap oleh juga kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, cuma banyak hal-hal yang memang belum tercapai kesepakatan. Sebetulnya kita kan punya hutan yang cukup luas, dan kita menghasilkan emisi dari energi itu sekira-kira 600-an juta ton per tahun. Dari non energi ada 200-an, jadi kita ada 800-an. Dan kalau ditambah dengan forestry ini kebakaran hutan yang naik turun. Tapi kalau yang dua lagi, energi, terus ada lagi namanya land use, ya, pertanian, terus ada lagi limbah, ya. Itu total 800 dari itu, 800-an, ya, juta ton. Kalau dengan kebakaran hutan itu pernah lebih dari 1 miliar ton per tahun. Nggak tahu tuh gimana ngitungnya, tapi cukup besar, ya. Nah, tapi kalau kita lihat potensi hutan kita ada 66 juta hektar. Saya buka di internet, itu ada studi yang menyatakan 1 hektar hutan itu menyerap 15 ton. Sebetulnya kalau lihat ke situ, harusnya kita sudah net zero emission sekarang. Cuman ketika ada pertemuan saya dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan Dirjen tentang perubahan iklim, dijelaskan bahwa kesepakatannya belum ada bagaimana menghitung penyerapan. Nah, inilah juga di dunia ini tentang perubahan iklim ini banyak hal-hal, orang bicara net zero emission, tapi yang banyak dibicarakan bagaimana menurunkan emisi, tetapi penyerapan ternyata belum dibincangkan. Tapi beberapa negara seperti juga Bhutan, ya, yang punya banyak hutan, mereka mendeklarasikan sudah negatif emission karena penyerapannya dia hitung. Saya kira untuk kita Indonesia memang catatannya kita memang menurunkan emisi juga, tetapi penyerapan oleh hutan itu tentu perlu kita diperhitungkan, ya, Pak. Kita cari bagaimana caranya supaya itu diperhitungkan, dan bagaimana diperjuangkan di pertemuan perubahan iklim supaya ada rumusan untuk menghitung itu. Nah, saya lanjut lagi, tadi ada pertanyaan kebutuhan energi kita. Ya, kita ini negara yang sebetulnya konsumsi energi kita pada posisi saat ini, ya, ataupun sekitar 2020 ke sekarang, saya yang hafal angka 2020, ya, kita itu masih di bawah rata-rata dunia. Contohnya penggunaan listrik kita itu baru 1.150 kWh per kapita. Rata-rata di dunia itu 3.100 kWh per kapita. Jadi kalau jumlah listrik dibangkitkan di dunia itu 25.000 TWh. Penduduk dunia 7,5 miliar. Jadi kalau dibagi itu dapatnya 3.150 kWh per kapita. Kita Masih setengahnya, ya. Listrik kita baru 350 terawatt hour. Penduduk kita 280 juta. Jadi kita dapatnya hampir 1.200 kWh per kapita. Jadi dalam hal listrik ini kita di bawah rata-rata dunia. Demikian juga dalam hal penggunaan energi primer. Energi final dulu lah. Energi final kita itu hanya sekitar 160 miliar ton oil equivalent. Penduduk kita 280 juta. Jadi kita kira-kira 0,7 ton oil equivalent per kapita. Di dunia itu 10.000 MTOE. Penduduk dunia 7,5. Jadi di dunia itu 1,3 ton oil equivalent per kapita
rata-rata dunia. Jadi energi final kita di bawah rata-rata dunia, listrik kita di bawah rata-rata dunia. Nah, akibatnya juga energi primer kita juga di bawah rata-rata dunia. Kita mengkonsumsi energi primer terakhir itu 220 MTOE. Ya. Dari 220 ini kalau dibagi dengan penduduk kita itu berapa ya? 220 bagi 280 itu ya sekitar 0,7 0,8 ya TOE per kapita. Dan angka itu juga rata-rata dunia itu 2 TOE, 2 lebih ya. Jadi ya 2 TOE lah, 2,1. Jadi energi primer kita di bawah rata-rata dunia, dan dengan demikian emisi kita juga di bawah rata-rata dunia. Nah, kalau dulu di protokol Kyoto yang menurunkan emisi itu hanya negara maju, namanya negara aneks 1. Indonesia itu negara aneks 2, tidak negara maju. Negara maju tadi harus menurunkan emisinya 10% di bawah pra-industrial. Pra-industrial itu tahun 60 kali. Tapi pertemuan perubahan iklim itu berlangsung dari 94, lanjut bertahun-tahun, tiap tahun ada. 2013 disepakati bahwa yang protokol Kyoto itu dihentikan, tidak dilanjutkan lagi. Jadi tidak ada kesepakatan untuk menurunkan emisi bagi negara maju. Dan realitanya juga negara maju belum berhasil menurunkan emisinya. Nah, tapi belakangan 2015 muncul Paris Agreement. Perbedaan Paris Agreement dengan protokol Kyoto, Paris Agreement ini semua negara menurunkan emisi. Semua negara harus komit dengan penurunan emisi. Jadi menetapkan NDC dan kemudian juga mencapai net zero emission. Nah, jadi kalau dilihat ada salah satu topik sekarang di setiap pertemuan COP itu namanya Just Energy Transition. Energi transisi yang berkeadilan. Saya pribadi melihatnya, kalau semua menurunkan itu sebenarnya tidak berkeadilan. Kalau menurut saya pribadi ya, kenapa? Karena kita per kapitanya masih kecil, yang lain sudah besar, dan yang besar ini sudah duluan membakar energi fosil dan menghasilkan emisi. Nah itu Pak yang saya mau tanya, kapitanya itu kan berbeda, terutama kayak di negara industri tadi lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi dari kita. Nah itu apakah dengan per kapita itu sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor apa sih Pak? Jadi terjadi perbedaan. Ya per kapita itu karena konsumsinya masih kecil. Ya. Pembaginya kan penduduk. Jadi karena berarti artinya gini, kita kan negara industri. Kita bukan negara manufaktur. Karena bukan manufaktur, kita gunakan energi itu lebih hanya untuk transportasi, untuk penerangan di rumah, dan untuk kegiatan rumah tangga dan industri kecil-kecilan, dan termasuk di komersial di bangunan gitu. Ya. Nah, sedangkan negara yang besar menggunakan energi seperti Amerika Serikat dan negara maju, semua itu negara industri. Negara industri. Cina juga termasuk sekarang negara industri. Jadi dia mengkonsumsi energi itu besar. Dengan konsumsi energi yang besar, artinya mereka memproduk barang industri yang banyak dan GDP-nya juga tinggi. Nah itu kalau kita cari hubungannya, GDP per kapita yang tinggi, korelasinya juga energi per kapitanya tinggi. Kita kan GDP per kapita kita juga 4.000, rata-rata dunia 8.000 dolar. Jadi tadi saya gambarkan energi per kapita kita, baik listrik, energi final ataupun energi primer kita di bawah rata-rata dunia. Dan GDP per kapita kita juga di bawah rata-rata dunia. Nah, kalau kita nanti mau meningkatkan seperti apa yang diprogramkan oleh Bappenas untuk Indonesia Emas, itu kita nanti kan akan melakukan industrialisasi dengan fokus kepada industri manufaktur. Dia akan menggunakan energi yang lebih banyak. Dengan energi itu ada prinsip Brundtland Principle namanya. Brundtland Principle itu bahwa pembangunan ini telah berlangsung tanpa berkelanjutan, tidak sustain. Dan untuk sustainable maka kita harus mengurangi emisi, ya, mengurangi emisi. Dan dari perundingan itu sampailah ke kesepakatan, tidak di Brazil tapi di Kyoto tahun 97 kalau saya nggak salah tuh, 3 tahun setelah Brazil dapat kesepakatan Kyoto, disebut protokol Kyoto.
di mana hanya negara maju, negara aneks 1 kira-kira 30-an negara yang wajib menurunkan emisinya. Yang lain tidak harus. Terus ada mekanismenya CDM namanya, Clean Development Mechanism ya, semacam carbon trading juga, tetapi nggak berjalan-jalan. Jadi itulah sebabnya akhirnya sebenarnya juga didorong oleh realita bahwa Cina pesat sekali perkembangannya sejak 97 sampai 2010 itu, sehingga emisi Cina itu energinya naik, emisi CO2-nya naik, emisi gas rumah kacanya. Itulah yang dituduh oleh negara maju bahwa penyebab emisi ini tidak hanya negara maju sekarang, tapi juga negara berkembang. Karena itu kita harus sama-sama menurunkan emisi gitu. Itulah Paris Agreement. Kalau kita lihat Bapak tadi dari Paris Agreement ya, kan cita-citanya itu jadi net zero emission itu di tahun 2060. Ini kira-kira yang udah berjalan ini kira-kira udah berapa persen Pak dalam tahapan ini? Sebenarnya saat ini kita belum bisa melihat ya. Kalau saya lihat sebagai pandangan pengamat ya, buktinya misalnya contohnya juga kita kan dalam Ken yang dulu itu membuat target bauran energi terbarukan itu 23%. Ternyata saat ini baru capai 13% ya, dan tidak mudah rupanya mencapai 25%. Itu dari energi yang itu energi terbarukan baurannya. Jadi kalau kita mau mencapai net zero emission, sementara ini sudah dibuat ya oleh DEN itu bauran energi terbarukan itu nanti energi terbarukan dan energi rendah emisi termasuk PLTN itu 72%. Itu target 2060 72%, dan kemudian energi fosil masih dibakar tetapi menggunakan carbon capture dan storage ya. Kemudian juga bakar gas, sehingga di skenario itu masih ada emisi dari energi itu 129 juta ton. Dan 129 juta ton ini itu adalah budget yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Dan itu nanti yang akan diserap oleh penyerapan oleh hutan 129 ya. Jadi 72% saat ini kita baru mencapai 13%. Ketika DEN berdiri, angka 13 itu dulu itu sekitar 9%. Tahun 2009 itu 9%. Jadi 9% sampai saat ini sudah 15 tahun. Ya. Naik dari 9 ke 13. Jadi berapa itu? 0,3% per tahun meningkatnya. Meningkat rata-rata 0,3% per tahun. Kalau peningkatan itu kita hitung sekarang sampai 2060 dari 2024 35 tahun kali 0,3, kalau kecepatan kita nambah hanya 0,3%, ya 35 kali 0,3 ya kan 10% lagi. Jadi 23% itu 2060. Nah ini kan kalau kita lihat tren tadi. Nah, jadi target itu memang kalau dilihat dengan apa yang sudah kita capai tidak punya korelasi yang meyakinkan gitu. Jadi 2009 kita 9%, sekarang kita 13, 15 tahun kerja. Dan ini belum banyak kita gunakan energi. Semakin banyak kita gunakan energi akan semakin sulit membuat dia emisinya rendah. Jadi kalau pakai kecepatan kemampuan itu tadi saya hitungkan 0,3% per tahun kali 25, kita hanya akan nambah 10% sampai 2060. Padahal maunya dari 13% menjadi 72, 60%. Jadi ada gap 50% lagi, ini gimana mencapainya? Nah, tapi itu juga tidak salah karena Presiden kan menyatakan di Glasgow, Presiden Jokowi, kita capai 60% dengan catatan ada bantuan internasional dalam teknologi dan pendanaan. Saat ini kan kita melakukan sendiri. Jadi beberapa ahli dunia juga memandang bahwa target net zero emission itu out of reach. Itu ada statement dari orang-orang energi dunia, out of reach itu di luar jangkauan, ya. Terlalu besar, di luar jangkauan. Dan kalau kita lihat emisi yang terjadi di dunia
2020 sekarang itu udah hampir 40 miliar ton per tahun. Ya. 30 tahun lalu 1990 itu 20 miliar ton. Dan 30 tahun sebelumnya tahun 60 itu 10 miliar ton. Jadi 10 20 tiap 30 tahun 2 kali lipat. Tiap 30 tahun 2 kali lipat. Padahal kita mau bikin nol. Jadi kalau kurva yang sedang menanjak begini, mau kita buat menukik gitu. Nah itu kalau di dalam teori ilmiah, ya kan nggak bisa begitu. Dia menukik itu kan overshoot ya. Jadi yang maunya paling melandai dulu. Kalau saya dulu memperkirakan net zero emission itu ya mungkin bicaranya 2100 lah, lebih realistis gitu. Tapi kalau 2060 ya dibilang bisa. Kalau orang engineering bilang everything is possible provided resource unlimited. Jadi kayak kita misalnya ya bisa aja 2060 kita net zero emission kalau punya uang nggak berseri, bisa bangun apa-apa. Semuanya kita bangun energi terbarukan. Tapi kan kita menghadapi berbagai persoalan bangsa. Nah, tadi sudah diungkap juga kita kan GDP per kapita juga masih rendah. Jadi kita perlu menyisihkan anggaran negara kita untuk membangun perekonomian. Nggak bisa kita bangun hanya energi terbarukan semua, tapi nggak ada investasi untuk dihilirnya, untuk industrinya misalnya. Kan ekonomi nggak jadi naik. Oke. Kayak kita emang agak dilema ya Pak, kita bicara mau menurunkan emisi, tapi sedangkan tadi Bapak bilang kan, padahal consumption per kapita energi listrik kita masih juga rendah, yang dimana Bappenas ingin meningkatkan kebutuhan itu, tapi harus meningkatkan industri manufaktur gitu kan. Menurut Bapak, akhirnya ke depan ya kalau kita harus meningkatkan manufaktur, jadi manufaktur yang seperti apa Pak? Yang dalam konteks ke listrik energinya gitu. Ya, saya coba aja dari pandangan logis saya ya, tidak pandangan ekonom lah. Saya logis karena ilmu ekonomi juga kan ilmu logika aja. Jadi kalau kita membangun dengan pertanian itu kan nilai tambahnya tidak besar. Industri itulah yang bisa nilai tambah besar. Contohnya orang bikin selular phone begini, bisa dijual iPhone itu sampai 15-20 juta. Padahal kalau kita hitung materialnya berapa banyak ini, terus berapa harga materialnya tanpa dia punya kecerdasan gitu ya, paling 500.000 juga nggak ada. Jadi artinya nilai tambah berlipat itu adalah dari inovasi yang memberikan solusi, dan itu adalah di industri. Kalau kita pun juga buat pariwisata, paling-paling kan dapat orang masyarakat itu pendapatan dari hotel, pendapatan dari transportasi orang-orang yang berkunjung gitu ya. Dan itu pun juga investornya mungkin orang lain juga nggak bisa. Jadi kalau kita lihat kenapa negara maju itu umumnya negara industri, karena di industri itu memang bisa didapatkan nilai tambah yang besar. Contohnya mobil juga misalnya. Mobil itu kan paling beratnya 2 ton, mobil sedan gitu. Kalau di kilo itu berapa gitu. Padahal dia bisa jual yang canggih itu di atas 1 M, yang sedang-sedang 500 juta, 400 juta gitu. Kalau ditimbang ya tanpa dia bisa berjalan, besinya aja ditimbang dengan lain-lainnya ya paling-paling harganya 20-30 juta gitu. Jadi nilai tambahnya berlipat-lipat. Nah, jadi dengan kita industrialisasi sebenarnya kita tuju bagaimana kita mendapatkan nilai tambah yang berlipat itu. Dan industrialisasi itu membutuhkan energi. Jadi industri manufaktur itu memang kalau saya pribadi melihat tanpa kita masuk ke industri manufaktur maka sulitlah kita mendapat pertumbuhan ekonomi yang besar. Jadi kalau hanya dari negara pertanian dan negara pariwisata tidak bisa besar sekali gitu. Jadi manufaktur diperlukan energi. Energinya harus bagaimana? Murah. Energi murah, energi apa? Ya fosil, batu bara yang kita punya banyak. Nah disitulah dilematisnya. Kita bangun industri, energi harus murah. Kalau tidak murah, kandas pembangunannya. Jadi itu tidak tidak harmonis hubungannya membangun perekonomian tadi dengan menurunkan emisi gitu.
Sebenarnya kalau kita bangun perekonomian, kita bikin listrik murah, dan listrik murah tadi membuat produk kita kompetitif, dan listrik murah tadi tidak listrik energi bersih. Ini ini menarik ya Pak ya, mungkin bisa jadi salah satu tema di webinar nanti Pak. Ya, nanti boleh ini, kita mau webinar tanggal 12 September. Nanti saya siap bicara apa saja. Nanti host mau ngajak saya bicara apa, dan juga tentu Kak Gatrik ini kan banyak mudah-mudahnya. Iya. Saya justru yang berharap di webinar itu saya bicara mungkin tidak banyak, tapi yang menanggapi yang banyak itu yang lebih asik. Jadi banyak yang bertanya, banyak yang interaktif. Ya, karena tadi Bapak juga mengungkapkan ya bahwa ada hubungannya antara tadi kan kita mau bicara menurunkan emisi, tapi sedangkan memang benar tadi kalau Bapak bilang di piagam Kyoto itu kan ya, kesepakatan Kyoto itu kan emang tadinya menurunkan emisi untuk negara industri. Nah, bagi negara-negara kita yang masih tingkat industrinya masih rendah, sedangkan pemerintah mau meningkatkan gitu kan, Tapi tunggu dulu ya, tadi kan saya sudah singgung juga, kalau kita bisa merundingkan di pertemuan perubahan iklim bahwa hutan kita itu yang kita juga sudah cadangkan ya sebagai hutan lindung atau hutan konservasi, dan emisi yang diserapnya itu dihitung katakanlah 15 ton per hektar, ya ini juga sebenarnya tidak rumit juga kita mencapai net zero emission. Cuma kalau dengan asumsi bahwa hutan ini tidak mau dihitung lah gitu ya, dan kayaknya maunya negara-negara itu kan begitu. Kalau saya diskusi dengan orang-orang energi, yang punya hutan tropis itu kan Brazil sama kita yang terbesar di dunia, dan lain-lain di Eropa itu hutannya udah dibakar dulu. Jadi orang-orang negara maju itu dulu sudah gunakan batu bara. Kalau lihat fotonya Eropa kayak Jerman pun ya, negara mana ketika masa industri pakai batu bara itu asapnya kayak Jakarta sekarang, foto-foto lama itu. Nah, mereka udah melewati, kita belum. Jadi mereka udah maju industrinya dengan energi murah dari batu bara. Kita saat ini sedang mau maju dengan batu bara, tapi dia bilang, tunggu dulu, jangan dengan batu bara, harus energi bersih gitu. Nah, itu yang muncul sekarang. Dan ini tidak mudah disejalankan. Kita majukan ekonomi, kita bikin ekonomi ini maju dengan energi murah, dan bisakah dengan energi bersih, kan itu challenge-nya. Saya juga ketika beri ceramah, sebetulnya negara maju itu tantangannya to go greener, to go clean, to go greener. Kalau kita to grow and to go greener, dua kita, to grow untuk keluar dari low income, ya, greener transisi energi. Dan memparalelkan itu seperti orang dia mau ke undangan harus bersolek, tapi karena buru-buru sambil lari. Jadi kita itu ibarat orang wanita bersolek sambil berlari-lari. Kalau orang negara maju dia bersolek tapi dia udah di rumah, nggak perlu lari-lari gitu loh. Nah, itu bedanya. Tapi menurut saya tadi yang pendapat Bapak sebenarnya hutan itu harusnya menjadi unsur penyerapan ya, dihitung sebagai sebenarnya mungkin juga kalau memang ini bisa di campaign akhirnya diterima, justru kan sebenarnya menjadikan suatu program go greener juga kan sebenarnya, malah yang sebenarnya malah kita bilang ya. Jadi kalau lihat menghutanisasikan kembali gitu kan. Kalau seperti Bhutan itu yang dia klaim. Ada juga negara di Afrika, saya lupa namanya itu, ada satu negara di Afrika yang juga Perdana Menterinya diwawancara oleh BBC. Saya ngikuti BBC tapi saya lupa negara itu ya. Apa itu? Senegal atau apa ya, saya lupa persisnya. Jadi negara itu banyak hutan, dan dia ditanyain oleh BBC tentang penurunan emisi. Ya, dia jawab dia nggak perlu menurunkan, dia udah rendah emisinya karena dia banyak hutannya. Nah, kita punya banyak hutan, tapi di perundingan saya tidak paham dengan baik kenapa kok di perundingan itu kita nggak fokus kepada bagaimana mendorong supaya hutan-hutan kita itu diperhitungkan sebagai penyerap emisi. Jangan kita terbawa arus kepada bagaimana membuat penurunan emisi kita. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan batu bara misalnya, tetap ya, walaupun kita bangun energi terbarukan tapi tetap masih gunakan batu bara supaya murah. Energi ini sebenarnya 3 intinya ya. Bikin murah, 1, bikin aman penyediaan,
sama bikin bersih. Itu disebut trilema energi. Jadi idealnya energi itu murah, pasokannya terus-menerus aman dan bersih gitu. Tapi energi itu ternyata punya karakteristik yang berbeda. Jadi misalnya kalau batu bara itu murah, penyediaannya aman, tapi kotor, emisinya besar. Energi angin, energi matahari itu bersih, tidak begitu mahal, tapi tidak terus-menerus tersedia. Misalnya hanya siang gitu, jadi tidak terus-menerus. Jadi perbedaan-perbedaan itu. Nah, kita ini memang perlu diversifikasi energi. Jadi kita gunakan energi terbarukan kita, panas bumi, tenaga air, energi angin, matahari semua. Dan kemudian tetap bisa kita gunakan energi fosil untuk mengamankan pasok dan supaya juga tidak mahal. Nah, bagaimana ini bisa? Baik itu dengan menggunakan carbon capture atau bisa juga dengan kita perhitungkan berapa kita menyerap emisi gitu. Penyerapan emisi inilah yang perlu difokus ke depan dalam perunding-perunding Indonesia, itu pandangan saya gitu. Menurut Bapak kalau yang namanya penyerapan emisi bersifat apa yang bersifat alamiah itu jauh lebih baik atau gimana Pak? Atau kalau kayak tadi kan kalau kita bicara batu bara kan harus memakai proses yang tidak alami kan? Iya. Cuma sebetulnya ya ini kan sains mengenai perubahan iklim ini luas. Jadi beberapa orang geologi juga malah memandang bahwa perubahan iklim ini tidak semata-mata karena emisi gas rumah kaca, tapi juga sebagai proses alami dari perubahan geologi. Perubahan geologi yang juga sudah berlangsung beribu-ribu tahun sejak yang lalu. Dimana saya waktu DEN kemarin tahun lalu itu pernah presentasi transisi energi di geologi ITB yang dihadiri juga oleh ahli geologi, Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Nah, dan di situ saya tanyakan ke orang ahli geologi itu, memang mereka umumnya meyakini bahwa perubahan iklim itu disebabkan oleh proses alami, proses geologi yang alami gitu. Dan karena itu juga kita memang sulit juga menjawab apakah memang, saya pribadi itu ada yang nanya ke saya misalnya gini ya, nanti kita lakukan transisi energi, terus kita udah capek-capek mengeluarkan uang, berkorban, listrik jadi pun mahal ya, tahu-tahu temperatur nggak turun, gimana kira-kira gitu? Temperatur tetap naik juga, terus siapa yang bertanggung jawab? Saya juga nggak bisa jawab pertanyaan itu. Cuma saya lempar pertanyaan itu ke orang yang bidangnya adalah mengenai temperatur. Dia kasih saya jawaban, tapi kalau saya baca panjang kali, jadi nggak bisa juga saya pahami secara awam. Karena memang di situ ada namanya bagian yang jadi di Conference of Parties COP itu, perubahan iklim itu ada orang-orang saintis yang membicarakan tentang perhitungan temperatur itu. Nah, jadi kalau kita transisi energi tapi tidak ada jaminan, dan mungkin itu juga yang membuat misalnya Donald Trump nggak percaya dia kan. Donald Trump kan keluar dari Paris Agreement. Dia kan nggak orang bodoh. Saya juga tidak serta-merta menyalahkan Donald Trump. Mungkin juga itu perlu kita telah gitu. Kenapa dia keluar? Nah, karena beberapa pendapat, saya nggak perlu sebut, beberapa petinggi di Indonesia juga saya dengar ada yang berpendapat mirip Donald Trump bahwa jadi mungkin ini ya Pak ya, perubahan iklim itu bisa berpengaruh. Dia si petinggi Indonesia ini ada yang malah yang menyebut itu hoax lah. Jadi transisi energi itu hoax. Jadi tidak perlu kita lakukan gitu. Mirip sekali dengan Donald Trump. Cuma oke, kita berada di tengah ya. Sebagai saintis, saya mencoba mempercayai aja bahwa ya emisi gas rumah kaca mempengaruhi cuaca dan menyebabkan perubahan iklim. Cuma penyerapan, saya pernah diskusi juga dengan kawan orang perusahaan listrik dari Malaysia ya, kawan saya. Dia sampai juga mencoba menghitung sebenarnya CO2 ini kan diperlukan oleh tanaman. Iya. Dan berapa jumlah CO2 yang diperlukan agar tanaman ini tetap lestari gitu. Iya. Karena kalau sampai dunia kekurangan CO2, tanaman juga pada mati. Gitu. Tanaman pada mati.
Dan ini juga kita jarang bahas ini. Sebenarnya itu pembahasan perubahan iklim ini sangat menarik, akan sangat menarik kalau kita lebih universal melihatnya. Faktor penyerap apa saja. Saya juga belajar dari internet, penyerap itu juga ternyata air laut itu menyerap. Ya. Dan juga penyebab emisi juga ternyata letusan gunung berapi juga ada emisinya. Ya. Jadi letusan gunung itu ada emisi. Jadi yang menyerap itu tanaman, kemudian permukaan laut itu menyerap CO2. Dan tanaman ini sebenarnya bukan hanya menyerap, kebutuhan pokok tanaman itu adalah CO2. Sehingga kita juga kalau CO2 mungkin dari manusia saja, tidak ada CO2 dari industri, mungkin perlu dihitung juga, jangan-jangan tidak cukup untuk membuat tanaman hidup gitu. Nah, saya mungkin ini ya salah satu manfaat nanti acara podcast sama webinar di yang dikelola oleh. Cuma nanti Kak Gatrik itu maunya fokus atau mau melebar, saya serahkan nanti Kak Gatrik mau yang mana. Ya, tapi ini suatu. Kadang-kadang kalau dilebar-lebarin ini juga membuka dulu perspektif kita. Tapi kalau fokus kita mengarah ke satu yang tertentu, mungkin Kak Gatrik nanti, oh kita mau lihat penyediaan listrik akan bagaimana ke depan gitu ya. Karena ini Kak Gatrik boleh juga. Tapi kalau kita mau lihat transisi energi ini, ya kayak pembahasan sekarang, boleh aja. Saya juga siap nanti, mudah-mudahan ini Kak Gatrik ini kan banyak se-Indonesia makanya ya. Jadi yang perlu kita himbau itu nanti bagaimana Kak Gatrik ini juga mengikuti nanti acara ini di seluruh tanah air. Alumninya tuh berapa itu kan udah banyak sekali. Apalagi kalau ikut dengan keluarga dan anak-anaknya nonton. Cuman anak-anak biasanya punya selera lainnya, seleranya masing-masing. Jadi supaya ya bisa berkembang kali Pak ya, dengan kayak ini Bapak tadi cerita, ternyata waktu kita bicara net zero emission ternyata ada perkembangan baru ya, ada suatu informasi baru yang ternyata masalah penyerapan tadi yang dari hutan yang ternyata banyak melibatkan banyak unsur ya. Mungkin kita secara hitungan kertas bisa kita hitung, tapi namanya alam ya Pak ya. Jadi ada yang ketika bicara carbon capture and storage dalam suatu seminar, ada juga yang menentukan begini. Ya, kenapa kita pakai carbon capture and storage? Tanam pohon aja, tanam pohon itu kan penyerap gitu. Yeah. Pohon itu carbon capture gitu. Nah, ini menurut saya sudah diketahui tetapi jarang didalami. Jadi yang perlu itu bagaimana kita mendalami dan bagaimana kita membuat hal ini menjadi diperhitungkan di forum internasional. Yeah. Poinnya saya gitu. Didalami faktor-faktor apa yang menyerap ya, dan yang kita punya itu apa. Kalau bicaranya laut kita juga luas karena di mana-mana pulau-pulau kita dikelilingi laut kan. Ya. Kemudian pohon kita banyak, hutan kita 66 juta hektar, jadi sepertiga dari luas lahan kita itu adalah hutan konservasi. Jadi kan sebetulnya faktor-faktor yang menyerap ini di kita banyak kali, tetapi belum bisa kita angkat supaya mengemuka di internasional dan kita perjuangkan supaya dihitung gitu. Jadi ibaratnya jangan hanya dihitung emisi yang kita hasilkan, tapi emisi yang bisa kita serap ini bagaimana gitu. Karena negara hutan ternyata bisa ya Pak ya. Kayak hutan itu dia memang diterima ya. Aja. Dia sudah pemimpinnya itu sudah viral itu di media sosial. Pemimpin Afrika ini viral juga, saya lupa negaranya yang tadi itu, nanti saya cari lagi ya. Nah, nanti Indonesia juga kalau memang kita hitung itu dari hutan tadi ya, kita tambah hutan itu, kita bikin hutan bakau. Dan gerakan transisi energi itu bukan membuat energi bersih saja, tapi bagaimana membuat penyerapan makin banyak. Sebenarnya kan di situ, dua sisi. Bagaimana? Saat ini di mana-mana orang seminar tentang bagaimana menurunkan emisi, tapi bagaimana menurunkan emisi dari sumber energi. Tapi masih sedikit bicara bagaimana menyerap emisi dan bagaimana membuat penyerapan itu dapat dihitung di forum internasional. Itu yang poin penting gitu. Nah ini Kak Gatrik nanti di forum-forum ini selain saya kan mungkin juga bisa diundang sekali waktu bicara yang orang bagian penyerapan ini, misalnya orang-orang ahli dari mana,
dalam kaitannya dengan tenaga listrik, dengan energi kan nggak ada salahnya, bukan Kak Gatrik bisa undang seorang ahli yang bisa menghitung dan bagaimana sebenarnya implikasi daripada penyerapan baik oleh hutan konservasi, hutan bakau ya, oleh laut, semua. Mungkin orang geologi juga diundang yang berpendapat tentang bahwa emisi itu tidak oleh emisi CO2, tapi perubahan iklim itu tidak oleh emisi CO2, tapi juga oleh perubahan geologi gitu. Terima kasih Pak Profesor Herman. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira ya, saya terima kasih diundang oleh Kak Gatrik. Ya, Kak Gatrik ini saya sudah beberapa kali ya, dulu di kampus di sana di Depok ikut. Ya, Kak Gatrik hari ini juga aktif, tetap aktif aja melakukan kegiatan yang tentunya bermanfaat bagi anggotanya, dan juga kegiatan ini dapat juga memberi manfaat bagi masyarakat umum, khususnya generasi-generasi muda yang memperoleh pengetahuan, yang memperoleh mungkin juga pembelajaran di luar pengetahuan keenergian dengan mengikuti podcast ataupun kegiatan webinar Kak Gatrik. Jadi salah satu di antara kegiatan alumni Elektro UI ya, Elektro UI yang cukup aktif ya, Pak Wing yang suka menghubungi saya. Mudah-mudahan dari acara podcast hari ini ditonton dan nanti ketemu lagi ya Pak. Kita ketemu dan tolong lanjutkan nanti perbincangan ya Pak. disiapkan aja banyak pertanyaan. Akan lebih asik ya. Bagi kita yang berceramah itu yang paling asik itu kalau ada yang interaktif. Banyak bertanya. Ketika tidak ada bertanya itu kita akan seperti pelawak, udah melawak tapi orang nggak ketawa. Baik, sama-sama terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Pak Herman telah menemani kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.